Rauf As-Singkili. Mana kotak? Mana kotak? Kecil kali kotaknya, tak muat duit. Anak-anak muda yang berotot, yang tegap, pegang 4 sudut sorbanku ini, isi duit. Nanti modal pertama kita dirikan pesantren Abdul Rauf As-Singkili, hasil ceramah malam. Hilang sorban ini tak apa-apa, orang Singkil yang ngasih tadi. Bawa ke sana. Bawa, ibu-ibu, keluarkan dompet ibu, kasihkan sama dompet-dompetnya sekalian. Apa gunanya? Memang nanti mati bawa dompet? Mau tak lahir generasi Abdul Rauf As-Singkili lagi? Mau tak negeri ini menjadi para ulama? Mau tak mereka bisa menulis tafsir Al-Quran? Mau tak negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala? Bersedekah. Pas giliran maunya, mau. Pas giliran sedekah, 2000 perak. Tengok, rupanya sorban saya tuh, asal duit tuh 100.000 cepat masuk. Asal 5.000 tercampak dia keluar. Hebat sorban. Kan tanggung. Sorban singkil yang macam-macam, yang main-main. Nah, tengok, walaupun dari jauh asal 100.000 masuk dia. Walaupun dekat, kalau kerencing keluar dia. Jangan cuma di situ saja, yang lain-lain juga. Panitia awasi, bapak-bapak dari kepolisian, tengok. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mana ketua panitia acara malam nih? Dia yang menjadi penanggung jawab. Taqaddam akhil karim al-habib. Masya Allah, maju ke depan. Ini nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau ada yang menyerahkan tanah, serahkan sama orang ini nanti. Ini saudaraku, serahkan tanah. Siap menyerahkan tanah. Bangun pesantren menjadi tembok ukhuwah Islamiyah. Kalau kita punya pesantren, banyak santrinya, orang akan segan menjajah negeri kita, betul. Anak-anak kita akan selamat dari narkoba, betul. Saksikan ya Allah, di malam agung mulia ini kami berjuang karena Engkau. Kami bukan orang partai, kami bukan orang ormas, kami bukan orang kepentingan. Abdul Somad datang ke Singkel bukan mau kampanye. Untuk apa aku kampanye? Untuk apa aku jadi caleg? Untuk apa aku jadi anggota apapun? Jadi wapres saja aku tak mau. Murni hanya untuk membangkitkan semangat membangun para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, nanti kalau tak jadi pesantren itu tuntut ini. Duduk Ustaz. Ibu, bapak, besok pagi, jangan sekarang, besok pagi datang ke Ustadz Al-Mukarram. Ini surat tanah. Nih, ini surat tanah saya buat pesantren tuh. Begitu rupanya waktu dicek BPN, bertanah bermasalah. Kenapa kau kasih tanah bermasalah? Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Ustadz, karena bermasalah lah maka ku wakafkan. Kalau tak bermasalah bagus ku jual. Itu bukan orang, setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Tinggal. Berapa banyak orang yang kaya-kaya di zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, di zaman Syekh Hamzah Fansuri, banyak orang-orang kaya. Mana orang kaya itu sekarang? Mana? Mana kebun karetnya? Mana kebun kelapanya? Mana kebun getahnya? Tinggal. Betul? Bapak yang ngasih tiap hari asal dapat duit beli sawit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit beli itu, dapat duit beli ini. Nanti kalau bapak mati, mobil bapak yang cantik itu akan dipakai laki mereka yang baru, brownies. Kalau bapak mati, janganlah keras-keras Pak Ustaz. Aku dengar mati ini sakit jantungku. Kalau bapak mati, rumah bapak yang besar itu akan diambil lagi mereka yang baru. Betul? Takut mereka. Takut. Yang kekal abadi itulah tanah yang kau wakafkan. Alhamdulillah, selesai saya ceramah wakaf, datang kertas. Ustadz Somad,
Saya wakafkan tanah saya 3 hektar. Nih kemarin waktu saya ceramah di Sumatera Selatan, datang tulisan wakaf tanah 3 hektar. Ceramah pula saya di Pekanbaru, datang bapak-bapak meleleh air mata mendengar ceramah Pak Ustadz tadi. Hati saya, tak ada gunanya harta Pak Ustadz. Ini kuwakafkan tanah Pak Ustadz, dirikan pesantren Pak Ustadz. Insya Allah akan saya dirikan pesantren. Di mana Pak? Di Langsa. Awak di Pekanbaru, diwakafkannya tanah ke Langsa. Mana kuat saya naik pesawat ke Langsa? Takkan mau awak buka cabang pula di Langsa. Tapi saudaraku ada di Langsa. Di sini pun saudaraku semua. Ini adalah kakak kelas, adik kelas saya, Ustadz Fadil Rahmi. Tadi kakak kelas saya di Darul Arafah, kakak kelas saya di Mesir, Kairo. Tadi pula adik kelas saya. Mereka inilah yang akan melanjutkan. Besok ibu datang ke Ustadz, tanya, Ustadz udah ada tanah tuh? Sudah. Lokal sudah berapa yang siap? Berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa kosen yang perlu? Ibu mau membantu? Enggak, nanya aja. Kasihlah. 1 lokal 100 juta. Kami membangun kemarin pesantren di suku Trasing Talang Mama. 7 jam dari Pekanbaru naik mobil, naik sampan pula 7 jam lagi baru sampai. 1 lokal 100 juta. Alhamdulillah, si ini menyumbang 1 lokal, si ini menyumbang 1 lokal. Ibu yang bisa 1 lokal, kasih 1 lokal. Meninggal ibu, baca Quran anak-anak singkel di situ. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, o a i u. Masih ada yang ngaji macam itu? Masih ada di singkel? Ku sangka di tempat kami udah tak ada. Tempat kami orang ngaji tak pakai alif 2 DT-an lagi. Orang ngaji a bataba batata batasa basaba. Mengaji mereka di lokal itu mengalir pahalanya. Betul. Adapun kau buat rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ada orang mati bawa bini. Menangislah bini, Abang, mengapa terlalu cepat kau pergi, Bang? Engkau buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Ibu kenapa menangis? Abang, ibu kenapa menangis? Warisannya Siki. Hari pertama mereka menangis. Hari kedua mereka mulai diam, sambil melirik-lirik. Hari ketiga mulai mereka mengambil remote, menonton TV. Hari keempat mereka buka laci, mana STNK, BP. Mereka bawa ke kantor Samsat, Pak Polisi ganti nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Akte notaris tanah berubah nama, tapi ada nama yang kekal abadi. Untuk apa? Pesantren. Memangnya sanggup ini anak-anak muda nih bikin pesantren? Apa tak sanggup? Mereka tamat pesantren Darul Arafah Medan. Mereka tamat pesantren Darul Arafah. Mereka tamat, saya tak tamat. Kalau bapak ibu tak percaya sama saya, tak apa-apa. Karena aku tak tamat, kalian tak percaya, tak apa-apa, aku tak tersinggung. Tapi mereka tamat mereka 6 tahun di sana di Darul Arafah. Darul Arafah tempat kami sekolah, santrinya 1.800, tak ada perempuan, laki-laki semua. Kami nengok perempuan hari Minggu aja, nenek-nenek nengok cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, seminggu sekali, nenek-nenek itu pun cantik. Di Darul Arafah. Nanti kalau sudah berdiri pondok pesantren Abdul Rauf As-Singkili di Singkel yang paling asli dan original, siapkah bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya di pesantren? Serahkan anakmu ke pesantren. Bapak, tak bisa kau jaga anakmu, tak bisa kau jaga anakmu, Pak.
Pagi kau sudah pergi kerja, anakmu masih tidur. Sore kau pulang, anakmu sudah tidur. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Ustaz, ada yang berwakaf tanah 2 hektar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam kalau marah bukan dengan meledakkan. Umat Islam kalau marah bukan dengan caci maki. Umat Islam kalau marah, begini marah orang Singkel. Aku marah dengan Ustaz Somad. Ini 2 hektar. Mantap. Mana dia? Sebelah kanan. Masya Allah. Ya Allah, panjangkan umur emak kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan anak cucunya solehah solehah ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan tanahnya ini cikal bakal berdirinya para ulama dari Singkel di masa akan datang ya Allah. Nah, duduk mak, jangan lama-lama tegak mak. Biar aku yang tegak lama. Baik. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu. Sudah 22 kabupaten saya ceramah di Nangro, Aceh, Darussalam. Baru inilah cash and carry. Allahu Akbar. Rupanya orang Singkel ini tak main-main. Sekarang saya pula yang pucat. Tanah udah dapat, siapa yang jadi ustadznya di situ nanti? Anak Darul Arafah siap. Tadi saya tanya jamaah, siap ngasih tanah? Siap. Sekarang saya tanya pula anak Darul Arafah, siap membina pesantren? Siap. Nanti istri kalian marah. Siap nikah sekali lagi? Saya ngetes saja bu, jangan takut. Ibu jangan takut. Kadang ada istri ini, suaminya ngurus pesantren dia marah. Abang jangan ngurus pesantren. Adik gimana? Lakimu pecandu narkoba baru kau tahu. Lakimu berzina baru kau tahu. Lakimu mabuk baru kau tahu. Lakimu ngurus pesantren kau marah. Padahal itu yang akan kekal abadi di jalan Allah SWT. Takbir. Ustadz-ustadz yang istrinya rewel, marah suaminya ngurus pesantren, lapor sama saya. 2019 ganti status. Macam-macam. Kalau sampai mereka melapor sama saya carikan. Stok saya banyak ini. Berapa perempuan yang mau WA saya yang mengatakan, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Kalau nggak dapat Ustadz, adik-adik kelas Ustadz pun nggak apa-apa. Mau kalian gue kasih? Mau? Nanti gue kasih. Mau duit semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk lu. Jangan hitung duit itu sini lu. Nanti orang ini asik nengok duit tak nengok saya. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Maka saya akan berceramah sampai jam 10 kurang 15. Tambah-tambah sedikit tak Bapak? Tambah-tambah. Tenang. Nanti ada menjawab pertanyaan. Tulis di kertas. Tapi pertanyaan yang berkualitas lah. Ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu peta? Kepala kau peta. Bergizi lah sikit. Ustaz, Nabi Adam sama Nabi Hawa nikah Pak Kuahnya siapa? Tanya yang kira-kira berkaitan dengan ibadah. Puasa sunat, sholat sunat, zikir, baca Quran. Itu yang perlu ditanya. Ini masalah-masalah gini apa ini remeh-temeh? Tai gigi aja itu semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah pesantren itu berdiri, masukkanlah anak di situ. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ustadz Bahar
Ustaz Bahar adik kelas saya dikirim orang tuanya dari Singkel ke Kairo. Ustaz Fadil dari Biren, dia di Biren, Kairo. Saya dari Riau ke Kairo. 98 naik pesawat. Royal Jordan Airlines. Hebat kan? Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. Tak ada duit. 4 tahun tak balik kampung, mak. Sampai lupa mak tentang cumanya. 4 tahun tak menengok mak. Terlintas dalam hati saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan bapak ibu, saya dicampakkan mak saya sama ayah saya jauh-jauh ke sana belajar. 4 tahun di Mesir, Afrika Utara, 2 tahun di Maroko. Iyalah, Ustaz kan adik-beradik banyak. Aku anak pertama, adikku anak kedua, dua-duanya laki-laki, anak paling disayang. Dikirimnya tempat yang jauh. Setelah pulang baru saya tanya, mak, sampai yatim mak ya, anak mak tak banyak, aku anak pertama, kenapa mak kirim jauh-jauh? Kalau ku letakkan kau di rumah, kau jadi hantu. Maka ku kirim kau jauh-jauh. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Ini diletakkan anak di celah ketiak. Asal minta, ma, minta duit. Mau sekolah, minta duit. Mau kuliah, minta duit. Mau motor, minta duit. Mau bini, minta duit. Lahir anak, minta duit. Tahu dia 3 huruf aja. Ma. Kami 4 tahun di Mesir, Kairo kuliah. Tak ada minta duit. Cumana? Tahan-tahankan beasiswa Al-Azhar Kairo. Tapi kami sudah biasa. Kenapa? Di pesantren. Di pesantren dididik mandiri. Mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki. Aku tak maulah anakku jadi ustaz. Nanti kalau aku masukkan di pesantren Abdurrauf As-Singkili Singkel, tamat dia jadi ustaz, kurus macam Ustaz Somad. Tengoklah bakat anaknya. Kira-kira anaknya mau kemana? Anak saya itu dari kecil main pistol-pistolan Pak Ustaz. Masukkan dia tentara. Anak saya itu kemana-mana, asik mau mandi hujan ke sungai aja Pak Ustaz, angkatan laut. Anak saya kemana-mana bawa sempritan Pak Ustaz. 2 kemungkinan, wasit sepak bola atau jadi polisi. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. 2 kemungkinan, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Anak saya kemana-mana bawa martel Pak Ustaz. 2 kemungkinan, jadi hakim konstitusi atau tukang rumah. Tergantung kemana kau mengarahkannya. Jadi apapun dia, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, tapi kepalanya tetap ada la ilaha illallah. Bayangkan tamat dia pesantren Abdurrauf As-Singkili, jadi polisi dia. Kira-kira kalau tamat pesantren masuk polisi, lulus apa tak lulus? Tamat pesantren, itulah yang lulus. Kenapa? Yang SMP otaknya sudah rusak gara-gara lem kambing. Cabut dia sama kawan-kawannya, ngelem. Yang SMP itu sudah rusak paru-parunya. Pas dites paru-parunya berawan. Ustaz macam tak pernah aja merokok. Kami dulu pernah juga merokok. Maklumlah kawan-kawan kan. Mat, merokok mat? Enggak, aku tak merokok. Merokok lah, enggak, bencong. Merokok. Di pesantren dia akan terjaga, mulutnya terjaga, otaknya terjaga, tidak nonton TV, tak main HP. Sekarang anak-anak main HP. Ustaz Somad, kenapa bu? Laki ibu dilarikan pelakor? Bukan. Terus anak saya kena main game online tak berhenti-berhenti. Membelikan HP-nya siapa? Saya. Yang ngasih 2 giga siapa? Saya. Yang ngasih duit sehingga kecanduan siapa? Saya. Yang membiarkan dia siang malam main game siapa? Saya. Sekarang dia kecanduan, salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Ustaz ini dari tadi ceramah dekat-dekat perempuan aja, gatal Ustaz. Oke, belum gitu kok kemana? Saya mau dekat kipas angin. Gitu caranya biar orang tak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak siap meletakkan anak ke pesantren?
Masukkan Pak. Nanti kalau bini bapak menangis, matanya bengkak sebesar bakso, macam mana bapak menasihatinya? Begini, kuajari. Mau? Pulanglah dari pesantren, ibu itu pun menangis. Abang, anak kita bang, tak sampai hati aku menengoknya, kasurnya tipis. Bulan pertama kasur tipis, bulan kedua hilang. Ibu bapak kasih tahu sama dia, kau jangan lagi kau menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pelakor. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pezina. Lebih baik kau menangis sekarang daripada... Rupanya ibu zaman sekarang ini tak bisa digitukan. Begitu bapak marahi dia, dia pula marah. Enak aja amang bercakap begitu. Yang menghamilkan dia 9 bulan 10 hari, aku. Yang melahirkan dia meregang nyawa, aku. Yang menyusukan dia 2 tahun, aku. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Nanti kalau tinggi cakap dia, bapak turunkan pula. Bukan begitu Adinda. Jadi jangan dia tinggi, bapak tinggi pula. Yang susah siapa? Pak Kapolres. Kalau dia sudah mulai tinggi, bapak turun. Tenang Adinda, kau janganlah marah-marah. Kalau kau marah-marah terus, nanti abang nikah lagi. Bapak setuju? Ketahuan disembunyikan selama ini, terbuka juga malam ini. Itulah. Balik nanti awas. Nampaknya palang pintu dah siap. Ya Allah, lembutkanlah hati ini Allah. Tengok berkotak-kotak duit orang singkil itu datang. Ya Allah, itu baru DP-nya. Belum cash lagi itu. Betul? Betul kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak tadi masukkan ke pesantren, tanah wakafnya dari ibunda, lokalnya dari bapak, yang bisa ngasih batu bata kasih batu. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, kasih semen. Aku tak bisa ngasih semen Pak Ustadz, kerikil. Aku tak bisa kerikil Pak Ustadz, besi. Wahai orang-orang kaya, kalau kalian mau menunjukkan kaya kalian, bukan dengan mobil kalian yang mewah. Betul? Kalau mau menunjukkan kalian kaya, bukan dengan cincin emas kalian 4 biji, lalu kalian berjalan kemana-mana begini saja. Gatal ya. Jam berapa sekarang? Cincin sudah, gelang sudah, anting sudah, semua udah pasang emas, akhirnya gigi pula pakai emas. Saking kan mau menunjukkan masih begini aja lah. Bukan itu menunjukkan kaya. Menunjukkan kaya adalah datang ke pesantren nanti. Tapi ini jangan cuman ceramah aja malam ini. Saya mau pokoknya real. Duit yang ada malam ini langsung untuk pondasi peletakan batu pertama. Langsung insya Allah. Jangan ada. Pokoknya kalau tak terwujud, kita semua akan menuntut panitia ini. Siap? Panitia yang malam ini tablik akbar, sekaligus pembentukan pesantren, sekaligus guru-gurunya, sekaligus. Kalau sudah kita banyak ulama, banyak pesantren, berani orang macam-macam dengan kita. Jadi kenapa kita dijajah Belanda? Karena kita lemah. Kenapa kita dijajah Jepang? Karena kita lemah. Tapi begitu kita bangkit, bangkit Tengku Umar, bangkit Cut Nyak, Allahu Akbar, serang. Lari Jepang itu tunggang langgang sampai slopnya pun tinggal. Itulah slop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Abdul Somad datang bukan provokator. Nanti kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad datang ke Singkil provokator, bilang betul, dia itu memang provokator, tapi provokator mendirikan pesantren. Oh iyalah, dia buat pesantren kan untuk dia, itu kan tanahnya tanah dia. Aku tak ada kepentingan, yang mengelolanya adalah kawan-kawanku, adik-adikku, sahabat-sahabatku dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul. Jangan ragu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ragu tentang Darul Arafah,
Besok pagi langsung datang ke Medan, tengok Darul Arafah. Pesantren besar, megah, mewah. Macam itu nanti mereka buat. Karena mereka belajar di sana 6 tahun. Sama mereka Bapak Ibu tak perlu ragu. Sama saya ragu tak apa-apa. Aku tak yakin dengan Ustaz Somad, badannya aja kurus. Tengok. Tak mungkin adik-adik sahabat-sahabat ini curang. Kenapa? Kalaulah hidup ini cuman untuk nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Ada orang cita-citanya pendek aja. Nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Bagus kau jadi ayam. Ayam kan itu kerjanya. Cucuk sana, cucuk sini. Habis itu bertelur, berkotek, potong, mati. Hidup kok cuman itu. Hidup itu harus punya misi. Misinya apa? Mewujudkan Singkel menjadi negeri yang Islam. Tapi bukan berarti kalau Singkel menjadi Islami lalu yang minoritas kita sembelih. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 1615. Mudah ingatnya. 1615. Ingat aja 1615. Apa itu? 1615. Kalau hidup dia sekarang umurnya 500 tahun. Artinya apa? 500 tahun yang lalu, setengah milenium. Kalau 100 tahun namanya abad, bukan Abdul Somad. 100 tahun namanya abad. Kalau 1000 tahun namanya milenium. Makanya generasi yang sekarang ini disebut dengan generasi milenial. Karena dia masuk abad ketiga, 2018. Saya ini Ustadz milenial. Alah, gaya-gaya aja. Apa maksudnya Ustadz milenial? Berceramah dengan internet. Ustadz punya Instagram nggak Pak Ustadz? Punya. Apa Instagram Pak Ustadz? Itu yang followernya 5,5 juta. Ustadz punya FB Pak Ustadz? Punya. Siapa nama Ustadz di FB itu? Anton. Tetap Abdul Somad. Kami ketik Abdul Somad di Facebook. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,2 juta. Pokoknya saya kalau yang 100 ribu tak main lah. Sombong kali Ustadz itu. Sombong kepada orang yang sombong sodako. Anak-anak muda yang sombong-sombong itu bukan main lagi gayanya. Gaya sok ke barat-baratan. Tengok followernya 50 orang. Gaya metal pakai celana pendek. Orang barat pakai celana pendek lutut putih. Ini bekudis. Apa kau? Nanti tamat mereka dari pesantren, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, baca kitabnya mantap. Terserah dia mau sekolah kemana. Nanti alumni pesantren Abdul Rauf As-Singkili Singkel. Lalu Ustaz Somad dapat apa? Iya juga ya. Dapat apa saya di situ? Minta gaji tiap bulan dikirim? Tidak. Punya nama di situ? Tidak. Yang dipakai nama Abdul Rauf, bukan Abdul Somad. Lalu dapat apa? Abdul Somad mati, anak-anak itu malam berkumpul untuk Ustadz Abdul Somad yang dulu tablik akbar penggalangan dana pendirian pesantren ini. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Sekarang pula mau dibaca. Ini ceritanya 20 tahun lagi, ketika mereka dapat kabar Ustadz Somad sudah meninggal. Jangan bilang mati. Kasar kan. Dapatlah SMS, Ustadz Somad meninggal dunia. Ibu itu pun menangis. Ya Allah, memang udah nampak aku tanda-tandanya kemarin. Ibu kenapa menangis? Sedih aja Pak Ustadz. Menangis kenapa? Nggak sempat selfie. Itu yang saya inginkan Pak. Itu yang kita inginkan Bu. Nama besar akan hilang, jabatan akan melayang, kekuasaan akan terbang. Yang kekal abadi dari mulut anak-anak itu akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad yang di Riau sana. Al-Fatihah.
Cucu mak, cucu engkau mak akan puasa sunat. Waktu mereka mau buka puasa, dikumpulkannya anak menantunya. Apa kata mereka? Nenek kalian dulu berwakaf tanah untuk pesantren Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Waktu itu kenapa tiba-tiba nenek bersedekah ya? Nenek memang udah lama bersedekah. Pas malam itu Ustadz Somad ceramah. Ustadz Somad itu siapa ya? Dia datang dari Riau. Mana dia sekarang ya? Udah dimakan cacing tanah. Mengalir pahala. Itulah yang mau di hidup ini. Ibu masih baca Yasin? Masih ada tradisi baca Yasin di sini kan?